Langsung itu otomatis. Karena sudah yakin. Oke? Kira-kira begitu. Tapi nyali itu, ingat. Kalau Anda tidak punya nyali sebagai pengacara, mendingan sekarang Anda segera memilih mau jadi pengacara atau pindah aja kerja di bagian hukum perusahaan. Itu, you have to make a choice now. Kalau Anda di bagian perusahaan kan, ya Anda tidak perlu punya nyali, Anda hanya melayani bosmu. Ya tapi ya jangan harap punya Lamborghini, jangan harap punya rumah mewah, ya akan makan gaji seumur hidup. Oke? Saya dulu di Makarim, banyak teman saya yang sudah kerja beberapa tahun, begitu ditawar perusahaan atau bank gajinya dilipat dua, kan langsung pindah. Dia langsung pindah, memang gajinya 2 kali lipat. Tapi ketemu lagi 20 tahun kemudian, saya sudah kaya, dianya masih makan gaji. Oke, itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi nggak? Malam Pak Hotman. Ya. Selamat malam Pak Hotman. Ya, silakan. Nama saya Satria Pangandaran Marpaung. Izin tanya ya Pak. Ya. Tadi kan sudah disinggung bahwa dalam wawancara itu Pak Hotman menyinggung mengenai penampilan, kedua bahasa, tadi juga ada kawan juga mengenai nyali. Nah, saya mau bertanya, bagaimana atau sejauh apa logika hukum dari si pengacara itu dapat mengambil perhatian dari klien gitu. Apakah dalam pengalaman Pak Hotman Paris itu dalam wawancara klien juga bisa menilai ini pengacara pintar melalui teknik wawancara, logikanya jalan nggak gitu? Maksud saya seperti itu. Jadi kan logika itu punya peranan penting gitu loh Pak ya. Kan tadi kan saya udah terangkan. Waktu wawancara sama klien itu, apalagi di rapat pertama, mata klien itu mengamati gerak-gerik kamu. Itu sudah dalam itu artinya apa? Dari mulai logika kamu diperhatikan, pengalaman kamu diperhatikan, terus tutur bahasa kamu diperhatikan. Memang diperhatikan, makanya saya bilang, makanya tadi kan si penulis yang dari Inggris itu kan mengatakan is a crucial factor. Meeting pertama itu adalah crucial factor, ya, krusial yang sangat penting untuk menentukan apakah kau akan disewa atau tidak oleh dia. Oke? Semua diperhatikan sama dia. Justru bukan hanya sekedar logika, ya. Justru pada saat itulah kalau kau bisa memberikan ide-ide yang out of the box, yang tiba-tiba brilian, dia akan senang. Dia akan senang. Ya. Ini saya kasih contoh. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah kalian sudah paham hukum acara atau tidak. Ini saya kasih contoh nih. Tapi terlalu berat kali ya untuk dari hukum acara ya. Ini ada satu bank menggugat perdata PG, personal guarantee. Dia tidak pilotkan, menggugat perdata. Oke? Jadi perkaranya udah jalan setengah jalan. Jadi Bank A menggugat Tuan B. Tuan B itu sebagai PG. Oke. Kemudian ada lagi Bank B yang juga punya menerima PG dari Tuan B. Oke. Tiba-tiba Tuan B datang ke saya. Bank B datang ke saya. Ayo kita intervensi, gugat intervensi katanya kan. Coba. Maksudnya dia mau bergabung sama gugatan tersebut. Niatnya dia itu mau bergabung untuk menagih hutang. Karena Bank B kan juga kreditur dari Tuan B. Tapi dengan cara intervensi karena perkara sudah berjalan. Ada yang bisa jawab nggak? Boleh nggak dia? Apa resikonya kalau dia intervensi? Boleh nggak dia menagih hutangnya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Kalau Anda yang sudah bisa jawab ini, berarti Anda sudah level pengacara senior. Yang datang ke saya itu adalah kepala divisi hukum dari suatu bank yang sangat besar, meminta itu. Coba Anda. Jadi
Bank A menggugat perdata Tuan B sebagai PG, pemberi jaminan pribadi atas hutangnya debitur. Oke. Jadi ini memang lagi real case dari sekarang ini. Tiba-tiba Bank B yang juga punya tagihan kepada Tuan B berupa PG juga, Borto, ingin bergabung dengan perkara tersebut dengan cara tentu menurut hukum acara hanya bisa dengan gugatan intervensi. Niatnya Tuan B menagih hutang. Tapi kalau dia intervensi dari segi hukum acara, mungkin enggak hakim menyatakan menghukum Tuan B membayar hutang kepada Bank B, penggugat intervensi tadi. Mungkin enggak? Siapa yang bisa jawab? Cewek-cewek kok dari tadi nggak? Aku makan kerupuk dulu ah. Dari tadi kok cewek-cewek diam aja, kok nggak ada yang bersuara. Dari tadi cewek gue lihat penampilannya oke, tapi kok nggak ada yang bersuara. Keluar dong satu ceweknya dong. Ini gue makan kerupuk nih. Ayo. Ayo dari daerah mana dong? Ada nggak dosen di sini, dosen? Mantan dosennya ada. Ayo. Ada yang bisa jawab? Gimana lu bisa kenalan sama Gisel atau Syahrini kalau kau nggak bisa jawab itu? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah kalau gugatan intervensi dari Tuan B diterima oleh pengadilan, mungkin nggak di putusan pokok perkara pengadilan menyatakan menghukum Tuan B untuk membayar hutang kepada Bank B tadi? Saya kalau makan kerupuk, sebagian saya pisahin kan, takut jari saya kotor, takut ada corona. Jadi sebagian saya buang. Oke, ini gua terangin ya. Ada yang bisa jawab? Harusnya bisa ya Bang, apa? Nah? Logikanya sih bisa ya, cuman kendala prosedurnya mungkin bayar utangnya bukan pada saat persidangan itu gitu. Mungkin putusan Enggak. mungkin. Kan dia udah masuk penggugat intervensi. Sekarang gini deh. Kalau sebagai pemohon intervensi kan akan keluarkan putusan hakim mengabulkan. Pada saat dia dikabulkan untuk ikut bergabung, namanya dikasih apa? Penggugat intervensi atau tergugat dua intervensi? Jadi gini, Bank A menggugat Tuan B. Tiba-tiba Bank C intervensi. Karena Bank C juga punya tagihan kepada Tuan B. Oke. Kemudian pengadilan mengabulkan, oke, kau boleh masuk. Pada saat dia diizinkan masuk, nama gelarnya apa? Gugat. Hah? Penggugat intervensi. Hah? Intervensi lah. Apa? Penggugat intervensi. Penggugat intervensi. Apa? Penggugat intervensi. Itu waktu mengajukan permohonan penggugat intervensi. Waktu dikabulkan oleh hakim namanya berubah jadi apa? Oh, Tadi kan penggugat Bank A. Tergugatnya adalah Tuan B. Tiba-tiba Bank C masuk sebagai penggugat intervensi, minta izin masuk, dikabulkan.